Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, senang bisa menyapa saudara. Di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Renungan firman Tuhan kita di hari ini diambil dari kitab Mazmur 91 ayatnya yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan telah menyatakan anugerahnya kepada kita. Dan itu adalah benar. Jika Tuhan telah menyatakan anugerahnya kepada tokoh-tokoh di perjanjian lama, bagaimana Tuhan menyertai perjalanan mereka, secara khusus kepada Musa ketika ia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir sampai ke Sinai, hingga pada akhirnya ia tidak berhasil masuk ke dalam tanah perjanjian karena Tuhan membatasi dia sampai di situ. Kita melihat bagaimana cara Tuhan bekerja begitu spektakuler. Mengapa demikian, saudaraku? Ada orang yang masih ragu tentang pemeliharaan Tuhan pada detik ini. Ia berkata bahwa hidupku seperti ini saja. Seolah-olah Tuhan itu harus memelihara kita dengan cara yang berbeda. Caranya adalah pengennya Tuhan itu memberikan kita berkelimpahan melebihi dari orang lain. Pengennya kita kaya, punya banyak duit, punya banyak mobil, dan lain sebagainya. Sehingga kita tidak memperhatikan bahwa hal-hal yang kecil ternyata adalah bagian di mana Tuhan senantiasa menyertai kita pagi, siang, dan malam. Jika saudara berkata bahwa saudara tidak dipelihara oleh Tuhan, saudara keliru besar. Ada orang yang berkata bahwa mujizat itu adalah intervensi Allah akan dunia ini, maka akan melahirkan mujizat, seolah-olah memang itu benar. Tetapi persoalannya adalah mereka mengecilkan arti mujizat itu dalam konsep individu saja atau kelompok tertentu. Bukankah saudara melihat bahwa setiap yang terjadi dalam pergerakan yang ada di dunia ini semuanya juga adalah bagian dari intervensi Allah? Itu adalah keteraturan di mana Tuhan membuat hukum alam yang benar dan menjadikan itu menjadi teratur. Seandainya Tuhan tidak berada dalam pengawasan segala sesuatunya ini, jika Tuhan tidak menggenggam ini semua yang Tuhan ciptakan ini, bukankah yang terjadi adalah kehancuran? Bumi ini akan runtuh, planet-planet akan hancur. Tetapi Tuhan memelihara ini semua. Sehingga saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang perlu kita pahami dalam konsep judul perikop kita, dalam lindungan Tuhan? Apa yang kita harus pikirkan dalam hal ini? Ternyata kita ingin berkata satu hal, bahwasanya hidupku harus berada di pihak Allah. Bukan Allah harus memihak aku. Di situ persoalannya. Sebab dengan panjang umur akan kukenyangkan dia. Apakah kita akan memiliki umur yang sama seperti Musa atau sama seperti Ayub dan lain sebagainya? Kita memiliki umur yang telah ditentukan Allah. Jika hidupku hanya 35 tahun, 45 tahun, atau bahkan hanya 12 tahun, apakah itu tidak cukup bagiku? Itu adalah waktu yang cukup. Sebab masalah hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Jika Tuhan mengizinkan kita memiliki umur yang pendek atau yang panjang, itu semua adalah demi kemuliaan Dia. Dan yang terpenting adalah bagaimana kita di dalam umur yang Tuhan berikan itu, kita merujuk kepada keselamatan yang telah kita terima. Pertanyaannya, di umur keberapakah saudara memahami tentang keselamatan itu dengan sungguh-sungguh benar? Jangan-jangan ada orang memiliki umur yang lanjut usia atau memiliki umur yang tua, panjang sekali, tetapi dia tidak memahami tentang arti keselamatan. Tetapi ada orang yang ketika ia kecil memberikan pertanyaan yang luar biasa. Pernah ada seorang anak kecil bertanya kepada pendeta seperti ini, "Pak Pendeta, bukankah dosa manusia itu dilimpahkan kepada Kristus?" Pendeta itu menjawab, "Ya." Kemudian ia bertanya, "Bukankah yang bisa masuk surga itu adalah orang-orang yang kudus?" Jawabnya, "Ya."
Pertanyaannya Pak Pendeta, ketika dosa kita semua dilimpahkan kepada Kristus, sedangkan yang bisa masuk ke dalam surga adalah orang yang kudus, bukankah Yesus Kristus menjadi berdosa dan tidak bisa masuk ke dalam surga? Itu pemikiran anak kecil. Tetapi apakah saudara memiliki pemikiran yang besar? Dan di usia berapa? Ini menyangkut adalah usia yang bersifat relatif. Tetapi pengenalan akan kebenaran itu harus menjadi mutlak perlu kita pahami dalam hidup ini. Sehingga disitulah kita melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan itu menjadi nyata. Jika kita tidak menjadi exciting setiap saat, setiap hari tentang apa yang terjadi di dalam hidup kita, bukankah kita ini akan mudah sekali diombang-ambingkan oleh kebodohan yang diciptakan oleh tipu muslihat dari si iblis. Perhatikan baik-baik nas yang kita dengarkan ini. Perikop pasal 91 ini juga yang dicomot oleh si iblis ketika ia mencobai Yesus Kristus, yakni yang tertulis di dalam Mazmur 91 ayat 12. Ketika dikatakan, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bukankah ini dikatakan iblis kepada Yesus Kristus? Bukankah ada tertulis bahwa jika kamu menjatuhkan dirimu, maka malaikat-malaikat akan menangkap engkau sehingga kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus Kristus tidak melakukan itu. Mengapa demikian? Karena itu bukanlah bagian dari rencana kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah, hal apa yang saudara pikirkan dalam usia saudara saat ini untuk kemuliaan Allah? Jika saudara berada di dalam kemuliaan Allah dan rencana Allah, bukankah seharusnya saudara tidak perlu takut? Tetapi masalahnya adalah saudara hanya memikirkan rencana untuk diri saudara sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu mengapa saudara penuh dengan ketakutan. Kiranya Tuhan menolong saudara, menuntun saudara, semakin membuat saudara mengerti bahwa Dia ada untuk saudara. Tuhan Yesus memberkati kita, berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Dimuliakan nama-Mu Bapa, tolong kami dan tuntunlah kami, sehingga kami semakin mengerti bahwa Engkau ada untuk kami. Kami tidak perlu takut dan khawatir jika kami bersama-sama dengan Engkau dan kami berada di pihak-Mu Bapa. Kami tidak perlu khawatir akan semua itu, karena Tuhan mencukupkan kami. Tuhan mengizinkan kami boleh terlepas dari segala maut. Dan jika hal itu juga tertimpa atas kami tidak akan bersungut-sungut, dan kami akan berkata itu adalah syukur bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab Engkau mengizinkan kami boleh berada di dalam jalur yang tepat, karena Engkau adalah Allah yang harus dimuliakan. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.